Iya. Kok aku gak melok delok. Gantian sedikit gantian. Pelintir gitu. Ya. Soal macet ya kono ya. Soal macet. Foto dulu ya, sama foto dulu. Dah. Pak Joshua, ngadep sini dulu. Pak. Duduk, Pak. Duduk. Sampai duduk, Pak. Kamu dari hasil observasi sementara itu sempat ngomong sama Neng Siti nanti. tapi dari pantauan ibu tadi gimana itu? Kenapa? Dari pantauan ibu waktu pengobatan tadi gimana ini? Nanti aja ya. Sekarang aja Bu. Nanti aja kita belum balik ke sana. Mohon maaf teman-teman, ada bukti nanti insya Allah mau berinteraksi dengan dari provinsi. Ya. Kasih kesempatan untuk bertanya dia. Menurut Pak. Di sini ya. Sini Ge. Kamu dari hasil observasi sementara itu sempat ngomong sama Neng Siti nanti. tapi dari pantauan ibu tadi gimana itu? Kenapa? Dari pantauan ibu waktu pengobatan tadi gimana ini? Nanti aja ya. Sekarang aja Bu. Nanti aja kita belum balik ke sana. Mohon maaf teman-teman, ada bukti nanti insya Allah mau berinteraksi dengan dari provinsi. Ya. Kasih kesempatan untuk bertanya dia. Menurut Pak. Di sini ya. Sini Ge. Sementara ini juga menerima pendaftaran imigrasi dikarenakan bandara sudah tutup. Dan untuk itu Bapak yang ada di depan meja akan mundur, kita akan membagikan KTP yang sudah dipanggil bisa maju ke depan. Iya, ini aku juga nih. Ada deh. Situ tak, situ tok. Duduk loh. Kamu tunggu. Ini mungkin begini. Murni pengobatan loh. Sing ditangkapkan loh. Dari Ngawi, Jawa Timur, Ibu Sudarni. Oh lho Mbak Ambar. Mbak ngeliwatin Siapa Mbak Ambar lah? itu kancanya.
kapan aku mateni kono kok perintah kok dikira kayak polisi kok dikira aku mateni. Mana kok Joko dia mati? Suwe ada tadi dokter suwe apa lah? Pirang tahun? Oh, 15 mateni wong. Lah kok mati. Lah kakak ngaji. Oh, blok. Harap minggir dulu. Harap minggir dulu, jangan berkerumun di situ. Pengawasan, pengendalian sesuai dengan tupoksi yang diberikan negara kepada Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, yaitu sebagai kepala koordinator pengawasan aliran kepentingan masyarakat. Sesuai dengan mekanismenya, kami melakukan pengawasan, pengendalian, terutama tentang adanya hal-hal yang sudah viral di masyarakat, bagaimana komentar Ibu Ningsih Tinampi yang masyarakat semua sudah bisa mengetahui kemarin. Kami akan melakukan beberapa konfirmasi dan klarifikasi. Selain itu kami juga sudah melakukan beberapa rapat-rapat Bakor Pakem, Badan Koordinasi Penguasaan Aliran Kepentingan Masyarakat pada Kabupaten Pasuruan. Sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat kami, dan insya Allah kami bisa memberikan kesimpulan pada akhirnya nanti. Kami akan memberikan kesimpulan yang barangkali kami harus melaporkan dulu kepada masyarakat, kepada pimpinan kami dan seluruh stakeholder terkait Badan Koordinasi Penguasaan Aliran Kepentingan Masyarakat, khususnya Kabupaten Pasuruan, sehingga nanti ada pencerahan untuk kedepannya yang mungkin akan disebutkan oleh teman-teman stakeholder pengawasan aliran kepentingan masyarakat. Terima kasih. Apa yang perlu, yang salah yang harus diawasi ini, Pak? Secara teknis itu kami mungkin akan memklarifikasi beberapa viral-viral yang sudah ada di masyarakat itu. Termasuk bisa memanggil nabi sama malaikat ini. Akan kami klarifikasi. Kira-kira bisa dipanggil nggak Bu Ningsihnya? Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama-sama nih. Apakah ada ranah hukum? Ya. Ranah hukum yang bisa kalau ini sementara ranah hukum kami akan melihat dulu, akan kami sesuaikan dengan beberapa aturan-aturan hukum yang ada. Yang jelas terus didalami, Pak. Pasti kami dalami terus, karena ini menyangkut seluruh aspek-aspek psikologis masyarakat. Itu saja, terima kasih. Pengamatannya gimana Bu Ningsih ini, Pak? Ini pertama satu fenomena pengobatan alternatif, ya kan, dan ini juga koreksi juga terhadap cara pengobatan konvensional. Kenapa harus ada orang memilih alternatif? Berarti ada jalan buntu ya, kalau diibaratkan dengan alternatif jalan. Jadi ini juga pelayanan kesehatan konvensional selama ini juga perlu dikoreksi. Kenapa sampai terakhir orang memilih pengobatan alternatif? Nah, pengobatan alternatif ini yang ditangani oleh Bu Ningsih Tinampi dalam rangka pembinaan kami di sini. Kenapa? Kalau diukur dari ukuran-ukuran medis empiris nggak masuk. Jadi ini kalau dari sisi pengobatan aliran kepercayaan kalau untuk jaksa gitu. Jadi ini di ranahnya karena ranah wilayah kejaksaan. Jadi daftarnya kejaksaan. Nah di sini kami melihat bahwa bagaimana sistem pelayanan di sini. Kalau dari sisi perlindungan konsumen itu kan ada 3 tahap: pra pelayanan, proses pelayanan, dan terakhir pasca pelayanan. Nah, pra pelayanan gimana? Dari sistem pendaftarannya seperti apa? Saya lihat tadi sistem pendaftarannya masih manual, dan sistem pengecekan untuk antrian-antrian melalui WA. Ya, pemerintah setempat seharusnya memfasilitasi sistem online gimana.
pendaftaran online, pengecekan online di Surabaya saja. Kalau kita mau berobat ke puskesmas, itu tidak perlu antri, tidak perlu datang ke tempat, bisa lewat HP online. Jadi itu perlu dimodifikasi dalam sistem pendaftaran ini. Apa tidak ada rencana untuk mengecek mereka yang berobat tapi tidak sembuh-sembuh itu, Pak? Nanti dulu. Nah, kedua adalah proses pelayanan. Nah, proses pelayanan di sini saya lihat bahwa bagaimana sistem antriannya, terus sistem antara reguler dan non reguler itu bagaimana, dan sudah jelas itu, dan urutannya seperti apa. Kalau itu tertata sistem bagus. Jadi kita dukung alternatif ini sebagai pilihan untuk pengobatan yang selama ini pengobatan konvensional yang dirasa ada jalan buntu, ada kendala. Nah, terakhir adalah manajemen respon komplain yang setelah itu pasca pelayanan. Nah, pasca pelayanan gimana? Ini kita harus membentuk manajemen respon komplain. Yang dikomplain itu apa saja? Orang setelah berobat itu kalau tidak ada kepuasan bagaimana? Baik antrinya, baik proses pelayanannya, sistem pengamarannya, bagaimana, terus sistem pengobatannya, atau apa memang sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Itu komplainnya kemana? Itu harus tersedia. Itu. Sejauh ini ada enggak komplain? Keluhan atau selama ini ke saya belum ada. Selama ini belum ada. Ya. Saya tanya kepada dinas kesehatan, provinsi juga belum ada. Ya alhamdulillah itu. Berarti konsumen merasa puas. Kenapa? Pasien yang datang di sini termasuk dikategorikan konsumen. Nah, Bu Ningsih juga selaku pelaku usaha karena mereka menerima upah. Nah, tinggal manajemennya aja yang ditata, manajemen pra pelayanan, manajemen proses pelayanan, dan manajemen pasca pelayanan. Nah, ini harus dibina oleh dinas kesehatan setempat. Upaya apa yang dilakukan nanti pada jenengan, Pak? Yang pertama penataan para pelayanan itu. Pemerintah kan di Undang-Undang ITE itu pasal 40 itu wajib memfasilitasi masyarakat dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi digital. Itu wajib pemerintah itu. Aja ke sini, terus apa yang dihasilkan dari pertemuan dengan Ibu Ning ya? Agak nyaring Bu ya? Ibu dalam rangka apa di sini? Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi dan tim PAKTE. Tim PAKTE itu adalah tim pembinaan, pengawasan, pengendalian pelayanan kesehatan tradisional empiris yang menjadi leading sector. Ya. Kami datang bersama tim ke Bu Ningsih Tinampi karena apa yang beliau lakukan merupakan pengobatan alternatif sudah viral di media sosial dan ini melibatkan banyak masyarakat bukan hanya Jawa Timur tapi nasional bahkan internasional. Untuk ini kami tim PAKTE turun, kami sudah ada rapat koordinasi di awal untuk membahas permasalahan atau viralnya Ningsih ini. Kemudian kami lakukan kunjungan lapangan dari berbagai organisasi, dari berbagai instansi ya, turun untuk melihat bagaimana metode pengobatan yang dilakukan oleh Bu Ningsih Tinampi terhadap klien, kemudian banyaknya antrian ya semua dari sisi lingkungannya itu yang kami lihat semua. Setelah ini kami tidak akan membuat resume apa-apa sekarang karena akan kami bahas di Dinas Kesehatan Provinsi lagi sebagai tim. Nanti dari sana kami akan laporkan kepada Bu Gubernur. Kalau secara medis pengobatan seperti ini dibenarkan atau seperti apa? Kalau melihat apa yang disampaikan Bu Ningsih itu tidak berkaitan dengan medis, walaupun yang berobat ada yang medis. Ya ini lebih ke arah metode pengobatan yang aliran kepercayaan, bukan juga turun temurun. Jadi kalau di pelayanan kesehatan tradisional empiris itu adalah pengobatan yang secara turun temurun. Sementara apa yang dilakukan Bu Ningsih Tinampi ini tidak berkaitan dengan apa yang menjadi regulasi di bidang kesehatan. Ya, ini lebih ke arah aliran kepercayaan. Ibu banyak yang menyebut bahwa ramainya Ningsih Tinampi ini karena ketidakpercayaan publik terhadap pengobatan medis. Seperti apa sebenarnya? Ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya, jadi sesuatu berbeda. Kepercayaan masyarakat ketika mereka diganggu oleh
banyak pasien di sini adalah pasien yang non medis juga, ya, walaupun ada yang medis. Kalau yang medis nanti Bu Ningsi akan mengembalikan. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Tidak benar kalau dikatakan bahwa masyarakat tidak mempercayai hal-hal medis. Kalau hal medis itu tidak bisa diselesaikan oleh Bu Ningsi, kita kembali lagi. Beliau hanya melakukan hal yang non medis. Bu, secara konkret apa langkah ke depan setelah kunjungan ini yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur? Kami akan merapatkan kembali. Saya tidak bisa mengatakan statementnya di sini karena kami juga mohon arahan nanti dari Gubernur karena ini tidak berkaitan secara langsung dengan kesehatan, aliran kepercayaan, ada juga tim pakem, ya, seperti tadi Pak Kajari sampaikan. Jadi mungkin ini ranahnya siapa nanti akan kami putuskan setelah ini. Ada kesepakatan tadi dengan Buning atau seperti apa tadi? Enggak, kami hanya memesankan dari sisi kesehatan bahwa setiap pasien yang antri mohon ada manajemennya agar tidak menimbulkan penyakit atau kesakitan. Kemudian semua ini kan ada masakan, ya, itu harusnya bersih, semua aman. Kemudian lingkungan, kebersihan lingkungan. Mohon semua masyarakat juga menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan penyakit. Karena setiap orang berkumpul banyak, ada satu yang mengidap penyakit menular, jangan sampai ini menularkan. Kalau dari sisi pelayanan pasien seperti apa? Sudah pas atau memang ada hal yang perlu? Nggak bisa, itu metode beliau, bukan ranah kami. Kalau kami melihat Vaskes, kami bisa mengatakan, oh ini tidak sesuai dengan SOP. Kalau ini di luar medis, mohon maaf, belum bisa kami sampaikan. Ibu Dian Islami sebagai apa di Dinas? Saya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dian Islami. Siap. Isi dari jenengan gimana nih Pak? Dari sisi dia, pengobatan kondisi tinampi ini untuk pengobatan yang menurut kami sudah tidak ada kaitannya dengan tapi ketika yang dilayani adalah penyakit-penyakit yang medis, sudah bukan anak kita. Jadi tidak nalar ya cara medis ini? Kenapa? Tidak nalar ya? Nalar gimana maksud? Nalar. Beda, ini sudah berbeda. Jadi yang di tangan di sini bukan yang tidak ada kaitan dengan medis. Walaupun ada banyak pasien yang medis yang harusnya ranah medis di tangan. Ini sebenarnya dalam rangka apa itu? Oh, ini pembinaan dari provinsi. Kalau medisnya sendiri pernah sudah bukan ranahnya medis. Kalau yang medis ke sini gimana ini? Kan saya sudah pernah ke sini 2 bulan yang lalu. Saya katakan sama seperti yang masyarakat bahwa ini bukan ranah kita. Walaupun banyak pasien yang seharusnya ranahnya medis. Ya. Mampir mana itu dah? Kakak, ujian dia langsung dah. Langsung dia. Saya ini biar pulang dulu Pak. Beberapa pihak instansi ya mungkin respon dari Bu Ningsi apa? Sangat bagus sekali, sangat oke. Bahkan saya sangat setuju sekali. Bahkan kalau bisa seringkali ke sini kalau sampai apa yang ditanyakan tadi? Bapakku tiborek, bapakku. Apa yang ditanyakan tadi sama tim? Enggak dengar memang. Sebenarnya. Oh, lalu ya masa dibaleni meneh. Ya alhamdulillah. Iya nanti ada di YouTube. Enggak bisa. Enggak, apa namanya kira-kira apa yang akan dilakukan dalam jangka waktu dekat ini? Jadi ya begini ini. Ya begini ini. Ya rutinitas seperti biasa. Terus apalagi? Oh, tak kira dikayak. Dari tim Dinas Kesehatan sendiri gimana terhadap? Alhamdulillah mendukung semuanya. Terus apalagi cepat? Dari kepolisian? Sangat mendukung sekali. Dari awal sudah mendukung. Oh, dari sini sudah 1 tahun berjalan ini sudah lebih. Kalian di rumah? Iya lebih. Ada kesepakatan apa mungkin tadi Bu? Ada kesepakatan? Nggak ada kesepakatan apa-apa. Pokoknya semuanya oke. mungkin masukan-masukan dari beberapa dinas Bu soal apa namanya diagnosa awal untuk pasien itu ada nggak? Gimana nanti? Nggak ada karena kan banyak kan non medis. Banyak kan non medis ya. Kalau yang medis gimana ini nanti? Dengan dokter, nang aku. Tapi kalau yang maksa Bu, jadi kan ada. Itu ditangani ngono ae. Oh ya. Apa nih? Ampun. Deal.